warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi SKI semester 2 dimulai dengan mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat usia 25 tahun, Bunda Khadijah meminta Rasulullah untuk membawa dagangannya ke Syam. Rasulullah dibantu oleh Maisarah, seorang pembantu Bunda Khadijah. Beberapa waktu kemudian, Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah. Saat itu, usia Bunda Khadijah 40 tahun, sedangkan Rasulullah 25 tahun. Allah menganugerahkan 2 orang putra dan 4 orang putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Rasulullah adalah teladan dalam berkeluarga. Beliau menjadi pakaiannya yang sobek. Bunda Khadijah juga menggunakan seluruh harta bendanya untuk membantu perjuangan Rasulullah. Rasulullah digelari Al-Amin oleh masyarakat Mekah karena budi pekertinya tidak ada satupun yang tercela. Rasulullah pernah menyelesaikan perselisihan terkait peletakan Hajar Aswad ke tempat semula. Saat terjadi perselisihan, datanglah pembesar Quraisy Abu Umayyah bin Mughirah. Beliau berkata, "Angkatlah hakim, orang yang pertama kali masuk masjid." Dan Allah menghendaki Rasulullah yang pertama kali masuk masjid. Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tengah surban. Kemudian para pemuka kabilah diminta untuk memegangi ujung-ujung surban, lalu mereka mengangkat bersama-sama. Setelah sampai di tempat semula, beliau mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempat semula. Selesailah perselisihan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Bab 7. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuncinya 8, 12, 15. Saat usia 8 tahun, Rasulullah menolak ajakan kakeknya Abdul Muthalib untuk menyembah berhala. Pada usia 12 tahun, saat berdagang di Syam bersama Abu Thalib, Rasulullah bertemu dengan Rahib Buhairah yang menyampaikan bahwa Rasulullah adalah pemimpin semesta alam. Pada usia 15 tahun, Rasulullah bergabung dalam Perang Fijar. Sejak beliau ikut, kemenangan beralih ke pihak suku Quraisy. Berikut adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pembelahan dada oleh 2 malaikat ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Kedua, perlindungan Allah di Gua Sur saat Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar dari kejaran kafir Quraisy. Ketiga, mukjizat terbesar Rasulullah yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Keempat, Isra Mi'raj, perjalanan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana, Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Bab 8. Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menerima wahyu, Rasulullah sering tafakur di Gua Hira. Wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
Setelah turun wahyu pertama, Bunda Khadijah membawa Rasulullah menemui saudaranya Warokoh bin Naufal untuk menceritakan kejadian yang baru saja dialami Rasulullah. Mendengar cerita Bunda Khadijah, Warokoh berkata bahwa Allah telah memilih Rasulullah menjadi umat ini. Wahyu kedua adalah Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah turunnya wahyu yang kedua, Rasulullah mulai berdakwah. Rasulullah berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah masuk Islam dan disebut as-sabiqunal awwalun. Artinya, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Berikut adalah beberapa as-sabiqunal awwalun. Bunda Khadijah, wanita pertama kali masuk Islam. Ali bin Abu Thalib, pemuda muslim yang pertama masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq, pria dewasa yang pertama masuk Islam. Dan Zaid bin Harisah adalah budak pertama yang masuk Islam. Rasulullah berdakwah secara terang-terangan sejak turunnya Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita semua. Terima kasih.